mereka pada kaidah-kaidah dramaturgi. 68 tahun usia, sudah banyak teater yang mengikuti. Tahu. Sekarang Pak, bagaimana teknik bergendang? Jadi bergendang dulu ya. Bagaimana teknik bergendang secara teknis? Bagaimana seorang atau peserta workshop mengetahui bahwa di Minang itu musik itu berkembang di setiap daerah. Selain dari background musik Minang yang sudah mereka pahami, Kalau kita lihat perkembangan anak-anak kita, cuma dia bernyanyi dengan apa adanya, dengan modal dasar dia sebagai manusia yang diberikan musikalitas yang tinggi, cuma itu modalnya. Belum menggunakan teknik-teknik musik atau teknik-teknik vokal yang baik. Pesta tahunan pasti orang sangat dari beberapa daerah ke 19 kabupaten. Mereka sudah punya ciri khas masing-masing daerah, tapi barangkali sentuhannya beberapa desain yang harus diperbaiki, dan kemudian menyesuaikan barangkali atau nilai tambah dari produk itu supaya lebih bagus ke depannya. Kok bisa merchandise, jadi oleh-oleh dan lain sebagainya. Bagaimana jam tangan tadi ya bisa seperti matoa, bisa seperti jam tangan lokal yang sudah lagi penting saat ini. kita sangat berharap setelah melakukan kegiatan workshop ini, mereka bisa menggali dan juga bisa menjadi lebih aktif. Istilahnya bisa dari kegiatan kerja ini, mereka bisa membangun suatu industri ataupun suatu kegiatan yang dan menimbulkan lagi jiwa-jiwa entrepreneur yang ada di mereka. Konsep itu ya apa ya, abstraksi tapi memudahkan seseorang untuk berbicara pada orang lain, untuk memudahkan orang untuk berkomunikasi dengan orang lain. Hal yang berkembang di tengah-tengah masyarakat kita, terutama koreografer muda, yaitu kurangnya kesadaran ataupun wacana untuk mau mengembangkan diri bukan lagi sebagai sebuah dasar dalam sebuah penciptaan tari, tapi ini sudah lanjutan sebenarnya dari seorang koreografer. Ketujuh ini berbeda-beda konsep. Jadi kami sudah sepakat. dari workshop ini kita berharap kawan-kawan yang di sini harus mengembangkan kreativitas di tempat masing-masing, terutama sekali bagi kawan-kawan yang berasal dari daerah. Kawan-kawan yang ikut kesenian di daerah masing-masing. Kalau ada yang menulis itu sebenarnya cuma dua syaratnya menurut saya. Dan saya pikir ini menjadi nasihat umum bagi yang ada sudah bosan dengan yang tapi dia hanya banyak membaca dan banyak menulis. Nanti kelas kita akan berjalan menjadi sangat teknis. Cerita pendek, iklan, film pendek, film panjang, bahkan seni pertunjukan. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan yaitu dengan cara memaparkan mereka bagaimana struktur teks dari karya-karya ini, kemudian memberikan mereka latihan, dan pada akhirnya mereka bisa mempraktikannya untuk dijadikan bakal karya mereka. Semuanya jelas target-target. Kalau kita kembali motor di atas punya target. Nanti selesai sejam lagi. Dan selesai 1 menit 30 detik lagi. Itu standar. Kalau orang sekarang bilang change or die. Kalau tidak mau berubah, maka akan kalah. Semua itu baca. Ketika kita melihat sebuah peristiwa, memang kita melihat peristiwa ini analisisnya pembunuhan berarti dengan budaya. Komik yang kita anggap begitu saja itu penuh dengan muatan budaya dan yang
bicarakan di sini ada Alif yang merupakan satu kekuatan yang besar karena merupakan sesuatu yang sudah ada di alam semesta ini. Tidak diragukan lagi eksistensinya. Tentunya kita juga berharap para narasumber kita bisa memantik lah, bisa memberikan semacam suntikan lah bagi kawan kita yang lagi dijaga, mereka bisa langsung berpikir dibawa kemana dari Sumatera Barat. Kita yakin seni tari merupakan suatu cabang seni yang tumbuh dalam seni berdasarkan kemauan dan kecintaan kita terhadap seni itu sendiri. Dulu katanya kesenian rakyat itu adalah permainan orang tua. Tapi dia dikatakan akibat dari sebuah masyarakat tidak tahu seni itu sendiri karena dia tidak tapi tentu saja kita tetap harus ada anak-anak yang berikan pencerahan kepada generasi muda, para pelaku, ya, bahwa mudah-mudahan dengan diskusi ini ya ada peningkatan penambahan ya, apa hal-hal yang perlu para pelaku seni dan ya para seni itulah yang masuk. Kami ketika mulai berproses usia muda, saya kalau tidak salah 17 tahun tapi yang diamati oleh ini adalah peristiwa sehari-hari di dalam karya dramatik. Karya dramatik itu apa? Sebenarnya kita tidak ada definisinya satu yaitu karya dramatik adalah karya seni di mana perilaku manusia merupakan pokok tontonan. Kita berharap para generasi muda, para kaum milenial ini perlu kita support dengan seluas-luasnya seperti beberapa program yang telah kita lakukan sebelumnya. Benar-benar bisa melakukan dengan adanya ilustrasi 3 dimensi yang berbentuk kubik, kemudian juga ada lingkaran, itu juga memancing ilusi kita untuk masuk menikmati karya-karya yang ada di dalam galeri seni rupa. dan hasil-hasil karya kita akan diketahui oleh banyak orang. Sekarang kita khawatir nih, karya kita hebat-hebat dari dulu ya, Sumatera Barat ini terkenal sekali, tapi orang tidak banyak tahu. Kita tidak diketahui oleh orang bahwa kita hebat, bahwa kita mampu, karya kita bagus-bagus ya, kreatif. Orang tidak tahu. Saya aja nih sederhana saya melihat ya, apa yang nampak di sini aja ini semuanya indah. Beliau mengarang banyak puisi, diantaranya yang kita sangat terkenal itu adalah Aku Ingin Hidup 1000 Tahun Lagi. Kalau kita lihat dari semangat kehidupan seperti itu menunjukkan bahwa beliau memang ingin di dunia ini berkarya, berbuat, berpartisipasi, walaupun ya memang Allah membatasi umur manusia. ada tanganku sekali akan jemu terkulai. Malam dalam mendoa tiba. Harus PBL, project based learning, jadi pembelajarannya itu harus berbasis proyek, baik proyek jasa maupun proyek barang, produknya seperti itu. Kemudian proyek barang yang dibuat itu memang ada yang harus ada pemesannya dulu. Itu bisa nanti bekerjasama dengan pemerintah Kota Padang supaya penyewaannya untuk ketiga SMK ini separuh lah.
Nah, kalau untuk yang bisnis betul itu penuh, dengan untuk SMK separuh. Maka salah satu kegiatan yang dilakukan oleh SMK Negeri 4 Padang ini melalui Bapak Pak Levi, ini suatu terobosan yang luar biasa. Mudah-mudahan nanti ini dikembangkan, Pak. Kalau bisa sesekali keluar lintas Kota Padang. Sebenarnya kalau sekarang seni rupa ini sudah masuk di ekonomi baru. Itu ada teori ekonomi baru yang tercipta setelah mega shifting, itu namanya ada stage dan passion ekonomi. Nah, mungkin ke depan ini bisa disinkronkan lagi bagaimana menghasilkan sebuah gerakan yang lebih besar. Gerakan masih mungkin bisa di kapan-kapan masukkan di Pak Kadis ya. Bisa diundang juga para penikmat seni ya. Memang seni ini penuh dengan makna-makna. Kadang-kadang tidak bisa dipahami oleh banyak orang. Tapi dengan simbol-simbol itu, termasuk apresiasi di bidang seni rupa ini, itu punya makna yang sangat mendalam. Bentuk kegiatan adalah pertunjukan teater dari 12 film hasil seleksi. Kalau kita masih meyakini bahwasanya teater itu sebagai sumber pengetahuan, teater itu menjadikan kita kritis, teater itu menjadikan kita menjadi orang-orang yang peka terhadap persoalan-persoalan dan masalah-masalah sosial, dan teater itu kita yakini bisa menjadikan kita cerdas. Maka ruang dan wadah untuk teater itu tentu saja harus kita hidupi bersama. Menjadi penanda atau menjadi kode-kode yang akan dihimpun menjadi semacam penilaian. Sebab namanya karya seni apalagi teater sepertinya sulit atau tidak mampu dinilai secara kuantitatif atau secara angka-angka. Leman, silakan kau ambil meja, Leman. Silakan. Lama kata makna. Tak bermakna di menggaduh datuk-datukmu. Kok bisa? Kok bisa semua ini terjadi? Pada tahun ini kita sudah bisa lagi menyelenggarakan berbagai macam event termasuk PKD pada malam hari ini. Hari ini memang bertepatan dengan hari ulang tahun Provinsi Sumatera Barat dengan 77 tahun.
Pertama, pameran ini saya ingin menunjukkan sebetulnya bahwa konsep materinya itu tidak hanya tentang perempuan, tapi juga terkait dengan dunia laki-laki, terutama pembagian pekerjaan ya. Kegiatan kita adalah pegelaran 10 lagu terbaik Lomba Cipta Lagu Minang tingkat nasional 2022. Tema cipta lagu ini akan muncul pencipta-pencipta lagu Minang yang seperti saya sampaikan tadi, penuh dengan pelajaran, basis kie, sindiran, lirik-liriknya sangat menyentuh. Seakan-akan kembali ke masa lalu dengan kebanggaan inilah kami orang Minangkabau, inilah kami dengan adat-adat, dengan upacara-upacara seperti ini. Kita melap-lap artefak yang ada dan hampir tidak ada sebuah seminar, sebuah diskusi. Sebenarnya Minangkabau ini dari segi budaya ini ada masalah apa di dalamnya? Dan memang banyak hal kami dididik dari keluarga seperti pencemooh, iya kami dicemooh juga di keluarga, bagaimana pasti cara menempat. Karena membaca di dalamnya kita melakukan komparatif, perbandingan. Tidaklah kita akan menemukan yang terbaik sebelum melakukan komparatif. Terima kasih banyak-banyak Pak Buddha telah hadir dalam kegiatan ini untuk menyampaikan, untuk mengajarkan bagaimana cara menulis cerpen atau cerita-cerita pakai cerita sedih nantinya. Nah, maka artinya manusia harus merumuskan kembali dengan sesamanya, karena tidak mau tidak mau harus menyelesaikan persoalan sosialnya dulu sebelum persoalan transendensi diutamakan. Nah, itu wawasan atau gagasan-gagasan kritis terhadap sebuah cerita sederhana. Protes, kenapa Nafis mengatakan ibunya durhaka? Karena dalam kehidupan manusia ibu itu tidak mungkin durhaka. Tidak mungkin. Secara tasawuf ya, dari segi apapun itu tidak ini. Nah, itu nanti keberadaannya di tingkatan bagaimana Nafis melakukan penyitingan untuk ibu itu. Tapi juga bisa dipahami kenapa Nafis mempertahankan itu, sekalipun dia akan dianggap sangat kontroversi. Dengan cerpen ini saya mencoba merekonstruksi kembali cerita tentang Niko Sunye. Kemudian saya kaitkan dengan konsep dunia maya yang dikeluarkan oleh Muslim Brother di dalam dunia maya. Fahul Muqdata min lisani yafqahu qawli. Ya Bapak Kusum dan meyakinkan. Di sini sangat tergelitik ketika didengar cara ibu bercerita itu terasa lebih tulus dan
murni. Dan saya itu tergugah ketika Bapak memberikan ilustrasi perbandingan dengan masa kanak-kanak ataupun masa lalu. Hanya saja beliau tidak barangkali tidak memandang bagaimana masa lalu tersebut terus berkembang dari masa ke masa sampai